Syekh Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani. Nama lengkap beliau adalah Abu Al-Faidl Al-Alam Ad-Din Muhammad Yasin ibnu Muhammad Isa Al-Fadani, ulama keturunan Padang, mufti madhab Syafi'i di Mekah, dan penulis beberapa literatur khazanah keislaman. Lahir pada tahun 1335 Hijriah atau 1915 Masehi. Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani, beliau yang dijuluki dengan Abul Faid Alamuddin Bahrul Ulum Suyuti fi zamanih, salah satu ulama Indonesia yang go internasional. Ulama Indonesia yang mendunia adalah Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Beliau ulama Indonesia yang memiliki keturunan asal Padang, makanya disebut dengan gelar Al-Fadani. Karena beliau memiliki nenek yang asalnya itu Padang. Ada ulama Al-Imam Nawawi Al-Bantani asal Banten. Ada ulama juga Mu'alim Syafi'i Hadzami Al-Batawi asal Betawi. Nah, ini beliau Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani, salah satu ulama Indonesia yang go internasional, yang mendunia. Muhaddis, mufti, faqih, dan ahli tasawuf. Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani, beliau dilahirkan pada tahun 1335 Hijriah atau yang bertepatan pada tahun 1915 Masehi di kota Mekah. Beliau menuntut ilmu dengan ayahanda beliau, Syekh Muhammad Isa, ketika beliau masih kecil. Kemudian setelah beliau kecil, setelah beranjak dewasa, beliau dimasukkan oleh ayahnya ke Madrasah Al-Sawlatiyah di Mekah dan menuntut ilmu dengan masyayikh beliau di sana, di antaranya Syekh Mukhtar Utsman, kemudian Syekh Hasan bin Muhammad Al-Mashyad, Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Musawa, dan ulama-ulama yang lainnya. Syekh Yasin mulai belajar dengan ayahnya Syekh Muhammad Isa. Kemudian dilanjutkan ke Asy-Syautiyah. Guru-gurunya antara lain Syekh Mukhtar Utsman, Syekh Hasan Al-Mashyad, Habib Muhsin bin Ali Al-Musawa. Sekitar tahun 1934 terjadi konflik yang menyangkut nasionalisme. Direktur Asy-Syautiyah telah menyinggung beberapa pelajar asal Asia Tenggara, terutama dari Indonesia. Maka Syekh Yasin mengemukakan ide untuk mendirikan Madrasah Darul Ulum di Mekah. Banyak dari pelajar Asy-Syautiyah yang berbondong-bondong pindah ke Madrasah Darul Ulum, padahal madrasah tersebut belum lama didirikan. Syekh Yasin kemudian ditunjuk untuk menjabat sebagai wakil direktur Madrasah Darul Ulum Mekah. Di samping itu, Syekh Yasin mengajar di berbagai tempat, terutama di Masjidil Haram. Materi-materi yang disampaikan oleh Syekh Yasin mendapat sambutan yang luar biasa, terutama dari para pelajar asal Asia Tenggara. Syekh Yasin juga dikenal sebagai sosok ulama yang sering minta ijazah dari para ulama-ulama terkemuka, sehingga beliau memiliki sanad yang luar biasa banyaknya. Karena kedalaman ilmunya, Syekh Yasin Al-Fadani dijuluki sebagai gudang sanad dunia abad ke-20 atau Musnid ad-Dunya. Untuk diketahui, gelar musnidnya tidak dapat disematkan begitu saja tanpa pengakuan yang luas. Gelar lainnya yang kerap disandangkan kepada Syekh Yasin Al-Fadani adalah Bahrul Ulum atau Samudra Ilmu, sebab beliau memiliki sanad yang banyak dalam bidang hadis. Ketika beliau menuntut ilmu dengan sangat giat dan sangat tekun. Makanya nggak heran kalau beliau ketika besar dijuluki sebagai faqih,
sebagai muhaddits, bahkan sebagai musnid dunia. Ya. Ulama ahli sanad sedunia, ulama yang paling banyak memiliki sanad keilmuan, wabil khusus tentang masalah hadis, adalah Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani, yang namanya harum di kota Mekah, namanya harum mendunia karena keilmuannya, karena keluasannya dalam khazanah keislaman. Maka oleh sebab itu, kita sebagai rakyat Indonesia harus menapaktilasi jejak beliau. Kita harus bangga dengan ulama-ulama Indonesia yang mendunia. Karena dengan keluasan ilmu beliau, wawasan yang beliau miliki, ketajaman ilmu yang beliau punya, beliau dapat membawa bangsa Indonesia menjadi nama yang begitu harum dan mendunia. Adapun guru-guru beliau saat masih muda mencari ilmu adalah Syekh Muhammad Isa, Syekh Mukhtar Usman, Syekh Hasan Al-Masyad, Habib Muhsin bin Ali Al-Musawwa, Syekh Umar Hamdan Al-Mahrusi, Syekh Muhammad Ali Husain Al-Maliki, Syekh Umar Bajunaid, Syekh Yasaid bin Muhammad Al-Yamani, Syed Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Maki, Syekh Khalifah An-Nabani. Syekh Muhammad Isa Al-Fadani, sampai ketika beliau menuntut ilmu itu, beliau sampai hampir lupa untuk menikah. Beliau menikah itu udah kepala 4, udah usia 40 tahun ke atas baru beliau menikah. Beliau menikah itu pun diingatkan oleh ayah dan ibu beliau dan oleh sahabat-sahabat beliau, kalau enggak beliau bakal lupa dan enggak menikah. Padahal banyak ulama-ulama Haromen, bahkan pelajar-pelajar yang ada di Haromen yang ingin sekali menjadikan beliau ini diambil sebagai mantu, karena saking harumnya nama yang beliau miliki dan saking tingginya ilmu yang beliau miliki. Dengan itu beliau memiliki akhlak yang sangat mulia. Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani, ketika beliau menikah, beliau memiliki 4 anak dan semuanya laki-laki. Yang pertama namanya Muhammad Nur Arafah Yasin Al-Fadani, kemudian Fahad Yasin Al-Fadani, Ridha Yasin Al-Fadani, dan Nizar Yasin Al-Fadani. Semuanya laki-laki. Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani ketika masih kecil, beliau menuntut ilmu dengan sangat giat, dengan sangat tekun. Ketika menimba ilmu di Saulatiyah, tidak lama karena sempat ada konflik di Saulatiyah yang menyebabkan beliau keluar untuk pindah yang tadinya di Saulatiyah jadi ke Madrasah Darul Ulum. Dan salah satu pencetus Madrasah Darul Ulum adalah Syekh Yasin Al-Fadani. Ketika beliau masuk, beliau langsung menjadi murid pertama, dan kemudian di kemudian hari beliau menjadi naib rais, wakil direktur Madrasah Darul Ulum. Saking cerdas dan tajamnya keilmuan beliau. Bahkan beliau sampai mengajar di Masjidil Haram. Enggak sembarangan bisa mengajar di Masjidil Haram. Pasti yang memiliki keilmuan yang luas dan ketajaman otak yang sangat dahsyat. Dan salah satunya adalah Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani, memiliki keilmuan yang begitu sangat tinggi, ahli hadis, musnid dunia, ulama ahli sanad sedunia. Beliau ketika menuntut ilmu juga sangat tekun dengan Syekh Mukhtar Utsman, dengan Syekh Hasan bin Muhammad Al-Masyad, dengan Habib Muhsin bin Ali Al-Musawwa, dengan Habib Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, ayahanda Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Dan di kemudian hari anak beliau Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki menjadi murid beliau. Dan banyak murid beliau yang sudah menjadi ulama. Banyak murid Syekh Yasin Al-Fadani yang sudah menjadi ulama mendunia. Salah satunya adalah Profesor Dr. Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki.
Kemudian Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, kemudian Syekh Ali Jumu'ah, kemudian Syekh Ali As-Sabuni, kemudian yang di Indonesia Kiai Haji Muhammad Zaini Sekumpul, Muallim Syafi'i Hadami, kemudian Kiai Haji Maimun Zubair, dan banyak ulama-ulama lain yang menjadi titisan emas Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Bukan hanya beliau yang menjadi emas, dan beliau pun menjadikan anak murid beliau sebagai emas untuk menjadi pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka oleh sebab itu, dengan ketekunan beliau, dengan kedisiplinan beliau, dengan keistiqomahan beliau, sehingga beliau menjadi Syekh Yasin Al-Fadani. Dengan takwa beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan ketawaduan beliau, inilah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita mendengar suatu kisah orang soleh, bukan hanya untuk menjadi dongeng belaka, bukan hanya buat jadi dongeng, bukan cuman buat tahu, dan bukan cuman buat dokumentasi. Tapi ketika kita mendengar orang soleh, ketika kita melihat orang soleh, tanamkan dalam hati kita untuk ittiba wal intifa, yang mengambil pengaplikasian dan mengikuti jejak-jejak beliau, supaya kita semua bisa mendapatkan keberkahan beliau. Maka Syekh Yasin Al-Fadani, beliau menjadi seperti beliau karena beliau memiliki hati yang luas, tawadhu, rendah hati, bakti dengan orang tuanya, dan menuntut ilmu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau sangat cinta dengan Indonesia. Syekh Yasin Al-Fadani sangat cinta dengan Indonesia. Suka datang ke Indonesia, pernah datang ke Indonesia. Ketika datang ke Indonesia, banyak ulama-ulama Indonesia yang mendatangi beliau. Banyak ulama-ulama Indonesia yang sowan kepada beliau, ingin mengambil sanad, ingin mengambil ijazah keilmuan hadis yang beliau punya. Karena beliau dikenal dengan musnid dunia, ulama yang punya hadis, yang punya sanad hadis mendunia yang sangat banyak. Salah satunya itu dikisahkan muallim Syekh Kiai Haji Syafi'i Hadami. Kalau orang Betawi zaman dulu itu manggil Ustadz muallim. Muallim Kiai Haji Syafi'i Hadami. Ada di daerah Bukit Duri namanya Muallim Yunus. Muallim Syafi'i Hadami datang sowan ke Syekh Yasin Al-Fadani minta sanad hadis. Ketika datang kepada Syekh Yasin, wahai Syekh Yasin, ane mau minta sanad keilmuan hadis. Kemudian apa yang beliau katakan? Wahai Kiai Haji Syafi'i Hadami, antum salah orang. Harusnya ane yang minta sanad keilmuan dengan antum. Harusnya ane yang minta sanad hadis sama antum, bukan antum yang minta sama ane. Terbalik. Ini tawadhu beliau. Karena juga muallim Syekh Kiai Haji Syafi'i Hadami juga bukan orang biasa. Harum namanya di Haromen. Harum namanya di Haromen. Beliau harum namanya di Mekah karena keluasan ilmu yang beliau punya, karena kecerdasan beliau dalam membaca dan memahami kitab-kitab kuning. Maka ini salah satu ketawaduan beliau, Syekh Yasin Al-Fadani. Karena dengan tawadu, Allah Subhanahu wa taala bakal angkat kita punya derajat. Man tawadu'a rafa'ahu. Syekh Yasin Al-Fadani tampil sebagai sosok ulama yang mampu mencetak murid-murid yang sangat mencintai ilmu. Di antara murid beliau adalah Syekh Muhammad Ismail Zain Al-Maki Al-Yamani, Abuya Profesor Dr. Muhammad bin Alwi Al-Maliki, Syekh Muhammad Hamid Amin Al-Banjar, Kiai Haji Maimun Zubair Rembang, Kiai Haji Sahal Mahfud Pati Jateng, dan masih banyak murid-murid beliau lainnya. Syekh Yasin Al-Fadani, beliau bisa menjadi Syekh Yasin Al-Fadani karena didikan orang tua.
ayah beliau Syekh Muhammad Isa Al-Fadani, kemudian ibu beliau Maimunah bintu Abdullah Al-Fadani, kemudian juga ditambah dengan lingkungan yang baik. Karena bi'ah tu'athir. Bi'ah itu lingkungan mempengaruhi akhlak seseorang. Jadi kalau kita nggak sanggup mendidik anak, masukin anak kita ke lingkungan-lingkungan yang baik. Karena itu bisa mempengaruhi akhlak, adab anak kita. Maka dikisahkan Habib Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syekh bin Abdullah Al-Habsyi sahibul Maulid. Beliau dulu tinggal di Mekah sama abahnya minta izin pengen sholat di Masjidil Haram. Kalau pakai akal sih sholat di Masjidil Haram sih cakep. Tapi ditolak sama ayah beliau. Jangan wahai Ali. Ini Habib Ali kecil bingung. Wahai abah, sholat di Masjidil Haram bagus, cakep. Kenapa nggak boleh? Kata abahnya Habib Muhammad Al-Habsyi, wahai anakku Ali, ayah tidak melarang kamu buat sholat di Masjidil Haram. Tapi yang abah takutin perjalanan kamu dari rumah sampai ke Masjidil Haram. Itu yang abah takutin. Kamu ketemu siapa, nanti kamu akhlaknya beda, perangaimu berubah. Itulah yang ditakutin. Makanya dengan bi'ah yang baik menentukan akhlak seseorang. Maka Syekh Yasin Al-Fadani kita lihat tadi dari kecil didikannya udah ngaji sama beliau punya ayah Syekh Muhammad Isa. Kemudian langsung mondok ngaji di madrasah Saulatiyah, kemudian juga Darul Ulum. Dihabiskan seluruh waktunya buat nuntut ilmu. Dan nggak sebentar, nggak setahun, 2 tahun, 3 tahun. Tulus zaman, waktu yang lama. Sampai beliau lupa buat nikah tuh. 40 tahun baru nikah. Saking lezatnya dalam menuntut ilmu. Saking lupa. Bahwasanya beliau juga butuh untuk menikah. Di usia 40 tahun baru beliau ingat beliau pengen menikah. Makanya oleh sebab itu praktekkan dalam kehidupan kita sifat-sifat orang soleh. Kehidupan orang soleh. Jangan hanya berandai-andai pengen jadi orang soleh, pengen punya keturunan soleh, tapi tidak bisa buat mengaplikasikan di dalam kehidupan kita. Kita lihat bagaimana Syekh Yasin Al-Fadani masa kecil. Kita lihat bagaimana beliau mendidik anak-anaknya sampai beliau menjadi Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani. Beliau menjadi orang besar sampai ketika beliau meninggal, bukan beliau yang menangis, beliau tersenyum. Semua orang pun menangis. Karena orang soleh, tujuan dan utama orang soleh adalah bertemu dengan kekasihnya. Tujuan orang soleh bertemu dengan Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika beliau meninggal, beliau senang karena beliau berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, berjumpa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semua orang pun menangis atas kewafatan beliau. Beliau wafat di tahun 1990. Syekh Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani, beliau dimakomin di pemakaman Ma'ala Makkah. Ketika dimakomin juga makom beliau lembab, basah, terus juga sempit. Namun ketika jenazah beliau dimasukkan ke dalam liang lahat, subhanallah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, makom yang tadinya sempit, yang tadinya basah, terbuka dengan lebar, seakan-akan tanah menyambut kedatangan beliau. Karena beliau kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau tersenyum, dijemput oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah kisah orang soleh. Maka ketika kita mendapatkan kisah orang soleh, apa yang kita harus lakukan? Yang pertama, niat dalam hati, ya Allah, jadikanlah hamba seperti apa yang hamba lihat dan apa yang hamba dengar. Jadikanlah hamba seperti Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani. Jadikanlah anak hamba, keturunan hamba, semuanya seperti Syekh Muhammad Isa
Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani. Yang pertama niat, karena an-niyah mautiyah, niat kendaraan. Ya, kata Imam Haddad, idza salahatun niyah balaghatil umniyah. Kalau niat kita baik, ya Allah Ta'ala bakal kabulin semua apapun ya, keinginan kita. Yang penting niatnya baik. Ya, maka oleh sebab itu tanemin untuk mengaplikasikan apa yang Syekh Yasin lakuin dalam kehidupannya untuk kita lakuin dalam kehidupan kita. Walaupun kita hidup dalam keadaan zaman now, ya, zaman milenial, ya, tapi nggak apa-apa. Ya, step by step, pelan-pelan, insya Allah kita akan hasil maksud sampai tujuan bisa mengaplikasikan bagaimana kehidupan Syekh Yasin Al-Fadani dengan kehidupan kita. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, suatu ketika Pak Soeharto, Presiden kedua bangsa Indonesia, lagi sakit mata. Lagi sakit mata. Ini bukan ngundang dokter biasa, luar biasa. Beliau jemput satu pesawat VVIP